Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Nadira Rizky Amarin beserta teman saya, Fadila Nurul Azizah. kami akan melakukan pemaparan materi mengenai politik Islam. Let's check it out. Politik Islam, yaitu ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintah dalam pandangan Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana penyempurnaan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab, jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Pengertian sistem politik Islam, yaitu ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam. Wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Dalam atas batas yang ditentukan, syarat dan kaidah umum yang berlaku. Dalam istilah Arab sering dikenal dengan sebutan siyasatusi syariah. Dasar-dasar siasah dauliyah. Dasar-dasar siasah dauliyah antara lain mewujudkan kesatuan umat manusia, mewujudkan keadilan, mewujudkan persamaan, menghargai kehormatan manusia, dan mengembangkan toleransi. Sistem politik di Indonesia. Berdirinya Negara Kekuasaan Republik Indonesia atau NKRI telah melalui perjalanan politik yang sangat panjang. Dari data historis dapat diketahui bahwa laju perpolitikan Indonesia sudah mengalami berbagai macam bentuk negara atau pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinan atau agama masyarakatnya. Berawal dari zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, lalu zaman kekuasaan Kesultanan Islam, kemudian zaman kekuasaan kolonialisme Eropa yang diwakili oleh Belanda dan Inggris. Terus zaman hegemoni penjajahan Jepang, sampai kepada zaman kemerdekaan. Berdirinya kerajaan Hindu terbesar adalah Majapahit di Jawa dan kerajaan Buddha terbesar adalah Sriwijaya di Sumatera karena masyarakat Indonesia atau Nusantara saat itu mayoritasnya penganut agama Hindu dan Buddha. Setelah Islam masuk ke Indonesia dan mengembangkan sayap kekuasaannya, maka masyarakat Indonesia yang sudah Muslim berusaha mendirikan suatu kedaulatan yang berdasarkan ajaran Islam, sehingga lahirlah di seluruh penjuru Indonesia kerajaan-kerajaan Islam yang lebih dikenal dengan kesultanan. Sampai datanglah kolonial Eropa yang mencengkramkan kekuasaan sambil menyebarkan keyakinan Kristiani mereka. Akhirnya, berkat perlawanan penduduk pribumi yang mayoritasnya Muslim, maka lahirlah NKRI setelah melalui masa sulit menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kontribusi Islam dalam politik kepemimpinan. 1. Muqaddimah UUD 45. Muqaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea.
A. Ajaran Islam yang terserap dalam alinea ini adalah rumusan konsep keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau wadu'u syai'in fi mahalih. B. Dalam alinea kedua, terdapat kata daulat, adil, dan makmur. Kesemuanya berasal dari kata bahasa Arab dan simpul-simpul dalam Islam. C. Dalam alinea ketiga terdapat kata rahmat, Allah, luhur, dan rakyat. Keempat kata ini berasal dari bahasa Arab dan bersumber dari ajaran Islam. D. Sementara itu, pada alinea keempat juga banyak unsur serapan dari Islam, karena di dalam alinea ini terdapat rumusan Pancasila. Penjelasannya dituangkan dalam ruang sendiri, yaitu Pancasila. 2. Pancasila. Rumusan Pancasila 5 dasar yang sah sebagai dasar negara Republik Indonesia, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, karena memang sumbangan kaum muslimin untuk negara ini. 3. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga tinggi negara DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, ketiga kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Kata dewan berarti mahkamah atau pengadilan. DPR sebagai lembaga dengan demikian bersumber sepenuhnya dari Islam. Karena itu, siapapun yang menjadi anggota DPR, baik berupa personal maupun kelembagaan, haruslah bekerja dalam rangka memikul amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada oknum DPR, apalagi secara kelembagaan, memperlihatkan praktik-praktik yang tidak terpuji dan membebani rakyat. 4. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata majelis berasal dari bahasa Arab, majelis dan berarti persidangan. Untuk kata permusyawaratan dan rakyat telah dijelaskan di atas. MPR sebagai suatu lembaga dalam Islam disebut Ahlul Hal wal Aqdi, yaitu kumpulan tokoh dan pemimpin masyarakat. Dan secara generik, semuanya terambil dari Islam yang kemudian di Ketatanegaraan Indonesia menjadi lembaga tertinggi di negara. 5. Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga tertinggi di bidang hukum ini dengan demikian dimaksudkan supaya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Islam dapat berjalan dengan baik dalam gelar ketatanegaraan. Mahkamah Agung merupakan benteng terdepan sekaligus terakhir bagi tegak atau tidaknya hukum di negara ini. Jika lembaga ini benar-benar mengedepankan supremasi hukum, tentu tidak banyak penyelewengan dalam negara. Hal-hal yang berkaitan dengan politik Islam. 1. Persoalan imamah, hak dan kewajiban. Imamah adalah satu persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari agama, sebab imamah memiliki unsur penjagaan, pengajaran, serta penerapan hukum-hukum agama di tengah-tengah umat manusia. 2. Persoalan rakyat, status, hak, dan kewajiban. 3. Persoalan bayat, sumpah setia. Bayat merupakan suatu pernyataan atau ikrar kesetiaan, ketaatan dalam pengakuan atas pemerintah yang berkuasa serta tidak keluar dari jamaah. 4. Persoalan waliul ahdi, pemimpin atau khalifah. 5. Persoalan perwakilan rakyat. 6. Wizarah, kementerian dan pembagiannya. Jika dikaitkan dalam hukum Indonesia, wizarah merupakan sebutan bagi seorang menteri atau staf kepresidenan. Dalam perjalanannya, wizarah merupakan salah satu aspek penting dalam kenegaraan yang berfungsi membantu tugas seorang kepala negara. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Saya Nadia Rizky Amarin beserta teman saya, Fadila Nurul Aziza. Memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.